Halo Mata Gengs. Pada 7 Oktober 2023 lalu, kelompok Hamas menyerang di perbatasan Israel. Terjadilah balasan serangan bertubi-tubi hingga saat ini. Tentu saja membuat kita penasaran, apa yang sebenarnya terjadi dan apa masalahnya. Langsung saja, mari kita bahas fakta mengenai Palestina dan Israel. Sejarah Palestina. Kalau kita mundur 2 abad ke belakang, pada tahun 1799, Napoleon Bonaparte dari Perancis mengeksekusi ribuan tahanan Muslim saat mengepung kota Jaffa, Palestina. Ia menaklukkan kota tersebut dari tangan Kesultanan Utsmaniyah. Ketika itu, Napoleon berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa kini saatnya mereka merealisasikan angan-angan untuk mendirikan sebuah negara di Palestina. Loncat ke tahun 1882. Awal mula pembentukan Zionis. Lalu, inilah penyebab utama terjadinya konflik. Di tahun 1917, Inggris mengambil alih wilayah Palestina. Bekas wilayah yang dikuasai Ottoman, yaitu Palestina sendiri, dihuni oleh kebanyakan orang Arab yang bahkan sudah ribuan tahun dari dulu. Inggris secara resmi menjanjikan Zionis sebuah negara yang mayoritas penduduknya asli Arab Palestina. Perintah ini pun dibentuk dari tahun 1923 hingga 1948, gengs. Dalam periode itu, Inggris memberikan banyak fasilitas untuk orang Yahudi bisa bermigrasi massal ke Palestina. Pada tahun 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Kemudian, di tahun 1939, Inggris pun mengerahkan 30.000 tentara ke Palestina. Dari sini aja udah banyak penyerangan, gengs. Banyak daerah yang dibom dan pengakhiran nyawa secara massal. Pada tahun 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Tapi lahannya masih sedikit, hanya sekitar 6% dari hasil penyerangan lalu. Tahun 1948 sampai dengan 1967, Israel terus menginvasi dengan tujuan untuk pembersihan etnik. Lalu di tahun 1967, Resolusi 242 keluar, memberikan perintah untuk Israel keluar dan berhenti. Tapi, Israel tetap melanjutkan gerakan ini. Sedangkan di tahun 1990, dikeluarkan untuk perdamaian. Tentu saja, hal ini tidak dihiraukan. Pada tahun 2002 telah dibangun tembok perbatasan antara Israel dan Palestina. 2008, selama 22 hari, Israel terus memberikan serangan. Dan kemudian, di tahun 2012, Israel juga mengoperasikan pilar keamanan. Tahun 2014, 2018, 2022, hingga saat ini, serangan itu masih terus berlanjut, gengs. Cara bekerja Palestina ke Israel. Di tengah pecahnya serangan antara Israel ke Palestina, sebelumnya pasti kita penasaran ya, gengs, gimana caranya rakyat Palestina bekerja sehari-hari. Secara, beberapa wilayah subur di Palestina dahulu banyak digunakan sebagai lahan untuk bertani, seperti minyak zaitun, biji-bijian, dan lain-lain. Tapi sayangnya, karena sebagian wilayah telah dirampas, sehingga masyarakat lokal sangat kesulitan untuk bertani. Nah, ternyata nih, gengs, menurut World Bank, tahun 2021, nilai GDP per kapita di Palestina itu ada di angka 3.664 US dollar.
Tapi jika dibandingkan dengan Israel, GDP-nya lebih dari 52.000 US dollar. Tentu saja, ini berarti sekitar 15 kali lebih banyak daripada Palestina. Dikarenakan tidak adanya lahan, Palestina kemudian mengambil alternatif lain, yaitu dengan mengekspor besi-besi bekas bahan bangunan hingga tenaga kerja. Dilansir dari Guardian, ruang gerak yang terbatas ini pun akhirnya mau nggak mau bikin masyarakat Palestina menjadikan Israel sebagai mitra bisnis utama. Ini dikarenakan sebagian besar wilayah Palestina berada di wilayah Israel. Jadi kebanyakan hasil dari sumber daya dari Palestina diekspor ke Israel. Dan sebaliknya, Palestina juga sangat bergantung dengan impor dari Israel. Dengan begini, para pekerja-pekerja Palestina akan banyak yang datang ke Israel. Dilansir dari Al Jazeera, sejak sekitar tahun 2021 disebut ada sekitar 20.000 orang Palestina yang bekerja dari perbatasan Gaza ke Israel. Awalnya, pagi-pagi mereka harus ngelewatin perbatasan yang dijaga super ketat. Lalu TKW Palestina akan antri untuk ngelewatin pintu pemeriksaan. Mereka juga harus jalan di jalur perbatasan khusus sebelum nantinya akan dijemput dengan kendaraan khusus. Tapi tentu saja juga banyak resikonya ya gengs. Kalau lagi nggak baik nih, antrian pekerja yang mau masuk ke Israel tuh bakal membludak. Dan ini nggak jarang bikin para pekerja jadi ketinggalan kendaraan khusus. Kalau sampai hal ini terjadi, mereka akan terpaksa untuk naik taksi. Waduh, bener-bener perjuangan banget ya gengs. Sekutu-sekutu Israel. Negara-negara berikut merupakan negara sekutu Israel, gengs. Yang pertama adalah Amerika. Dilansir dari CNBC, Amerika Serikat mengirimkan beberapa kapal dan pesawat militer lebih dekat ke Israel sebagai bentuk dukungan sehari setelah serangan 7 Oktober. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku bahwa dirinya merupakan kaum Zionis yang menghendaki adanya negara Israel di wilayah Palestina. Kemudian yang kedua, tentu saja dari awal mula terjadinya konflik panjang ini, yaitu Inggris. Inggris mengerahkan 2 kapal angkutan laut kerajaan Inggris dan pesawat pengintai ke Mediterania Timur. Ini menjadi bentuk dukungan terbaru negeri itu ke Israel. Kemudian yang ketiga adalah Jerman, gengs. Jerman telah memberikan izin kepada Israel untuk menggunakan 2 drone tempur Heron TP dalam serangan balasannya terhadap kelompok pejuang Palestina Hamas. Hal ini disampaikan oleh sumber pertahanan kepada Reuters pada 11 Oktober lalu. Mengutip laporan tersebut, Jerman disebut telah menyewa 5 drone dari pembuat senjata Israel IAI. 2 diantaranya masih dikerahkan di Israel untuk melatih pilot drone Jerman. Penggunaan bom fosfor. Kelompok hak asasi manusia baru-baru ini menyebutkan bahwa adanya penggunaan bom fosfor putih di Lebanon dan Gaza. Tentu aja, penggunaan bom ini sangat dilarang di area permukiman ya gengs. Nah, inilah alasan kenapa bom fosfor digunakan. Fosfor putih adalah zat beracun seperti lilin yang terbakar pada suhu lebih dari 800 derajat Celcius. Kemampuannya untuk menyalakan api yang menyebar dengan cepat dan akan menghasilkan asap tebal di wilayah yang luas. Asapnya cenderung bertahan selama 7 menit. Baunya pun seperti bawang putih, gengs. Amunisi fosfor putih ternyata sangat sulit untuk dipadamkan dan bakalan terus menyala hingga fosfor habis terbakar atau hingga tidak ada lagi terkena oksigen. Dilansir dari Al Jazeera, senjata ini dapat dikerahkan melalui peluru antileri, bom, roket, atau granat. Bahkan semburan fosfor putih di udara menyebarkan zat tersebut ke wilayah yang luas, tergantung pada ketinggian ledakan. Dan ini lebih banyak menyerang warga sipil dan infrastruktur dibandingkan dengan ledakan di darat.
Dan bom ini ternyata bisa membakar kulit dan juga tulang manusia loh, gengs. Bahan kimia tersebut pun dapat diserap oleh tubuh sehingga menyebabkan disfungsi pada banyak organ, termasuk hati, ginjal, dan juga jantung. Tentunya ini akan sangat berbahaya juga kalau sampai terhirup. Listrik dan internet diputus. Otoritas listrik Gaza mengatakan satu-satunya pembangkit listrik dan air di daerah yang diblokade akan kehabisan bahan bakar dalam beberapa jam. Hal ini bisa menyebabkan listrik wilayah Palestina terputus ya, gengs. Apalagi Israel juga telah memutus pasokan listrik sebagai pembalasan atas serangan pada 7 Oktober lalu. Dilansir dari Vice, pembangkit listrik tersebut akan ditutup pada sore hari di Gaza, di mana sekitar 2,3 juta orang tinggal di salah satu daerah terpadat di dunia tersebut. Hal ini akan membuat jalur Gaza menjadi gelap gulita. Dan bahkan warga di Gaza tidak bisa menghubungi orang terkasih, ambulans, dan juga kolega di tempat lain karena Israel memperluas serangan udara dan daratnya. Nah, baru-baru ini, gengs, Elon Musk menawarkan Starlink yang menyediakan jaringan koneksi internet di wilayah Gaza. Ini dikarenakan komunikasi di Gaza yang terputus total usai serangan Israel pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu. Mengutip Reuters, koneksi internet itu nantinya akan menyambungkan komunikasi dari Gaza ke organisasi bantuan yang diakui secara internasional. Nah, itulah dia, gengs, fakta mengenai kejadian yang terjadi di Palestina. Semoga kejadian ini cepat berakhir ya, dan tidak ada korban lagi. Terima kasih.